Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Setelah 4-5 tahunnya berjibaku dengan Protestantisme, ingat Protestantisme bukan orang Protestan, poin pertama. Lalu situasi terakhir ketika berpolemik dengan Rudy Layar Teologi dan Patrick Smith, ada satu fenomena yang perlu kita ketahui bersama. Saya menyimpulkan seperti ini, silakan berdiskusi. Protestantisme dalam cermin Rudy, Patrick sedikit, Rudy. Protestantisme dalam cermin Rudy, tantangan iman di era post-truth dan postmodern. Jadi ini sebagai pokok-pokok untuk kita refleksikan bersama. Anda yang masih mengaku percaya Kristus Tuhan kita, mari kita merefleksikan bersama-sama. Yang pertama, relativisme kebenaran, warisan postmodernisme yang melekat. Postmodernisme itu menolak kebenaran absolut. Jadi tidak ada kebenaran absolut, semua kebenaran itu relatif. Maka dalam kerangka ini tidak ada lagi doktrin final, hanya tafsir yang saling bersaing. Disinilah Rudy dan banyak Protestan sejenisnya terjebak dalam spiral subjektivisme. Karena Protestantisme memang tidak memiliki otoritas penafsir definitif. Sola Scriptura di era ini berubah menjadi sola interpretatio mea, hanya tafsiran pribadi saya. Akar masalahnya, saudara-saudariku, Protestantisme mengaku Alkitab sebagai otoritas tunggal, tapi tidak memberi mekanisme yang sah untuk menafsir secara objektif dan stabil. Itu akar masalahnya. Poin yang kedua, ada dekonstruksi tanpa dasar. Ketika reformasi diulang tanpa kendali. Rudy hanyalah versi mutakhir dari Luther. Dia ingin mereformasi kekristenan, tapi tanpa dasar magisterial maupun tradisi apostolik. Maka yang terjadi adalah dekonstruksi berantai. Protestantisme membuka pintu untuk penolakan terhadap tradisi. Rudy cukup meneruskan langkah itu ke tahap akhir. Deny all of them. Menolak semuanya. Ini ironi tragis, saudara-saudari. Dimulai dari menolak Paus, kini menolak Tritunggal. Lalu menolak Yesus sebagai Allah. Hingga akhirnya hanya menyisakan ego sebagai pembimbing rohani. Yang berikutnya lagi, epistemologi retak. Ketika otoritas hilang, semua jadi penafsir. Post-truth bukan hanya soal kebohongan, tapi keretakan epistemologi, cara mencapai kebenaran. Dalam tradisi Protestan, siapapun bisa mengklaim Roh Kudus membimbing saya menafsir ini, tanpa ukuran objektif. Maka, di tangan postmodern, ini menjadi bumerang. Semua orang adalah nabi, dan semua tafsir adalah benar, termasuk yang menolak iman sepenuhnya. Protestantisme di era post-truth ibarat perahu tanpa kemudi di tengah badai relativisme. Poin yang keempat, fragmentasi tak terhindarkan. Dari satu gereja, sekarang ke ribuan channel. Rudy mewakili tahap lanjut fragmentasi Protestantisme. Dari gereja ke denominasi, dari denominasi ke channel YouTube. Masing-masing membawa kebenaran diri. Dan ini bukan evolusi iman, tapi disintegrasi iman. Di mana komunitas dibongkar dan diganti oleh algoritma dan egoisme digital. Gereja reformasi membelah diri dari Roma. Kini, anak-anak reformasi membelah diri satu sama lain. Poin yang kelima, desakralisasi iman, ketika Allah dijadikan opini. Pada akhirnya, Rudy adalah ikon zaman yang menganggap iman itu soal opini, bukan pernyataan Allah. Tidak ada ruang untuk misteri, adorasi, atau pengakuan akan yang ilahi. Yang tersisa hanya penolakan terhadap semua yang tidak bisa dijelaskan atau dikuasai oleh logika manusia. Rudy bukan produk sesat.
dia adalah produk konsisten dari sistem Protestan yang dibesarkan dalam logika anti-tradisi dan anti-otoritas. So my friends, transformasi Rudi dan Protestan sejenis adalah cermin keras bagi Protestantisme hari ini. Sistem yang awalnya menolak magisterium dan tradisi demi kebebasan rohani, kini harus menyaksikan buahnya. Kebebasan yang tidak lagi punya arah, iman yang berubah jadi opini, dan Alkitab yang dipakai untuk menyangkal Allah sendiri. Tantangan terbesar Protestantisme bukanlah dari luar, tapi dari dalam. Bagaimana mempertahankan iman jika Anda sendiri mengajarkan bahwa semua orang bebas menafsirkannya tanpa kendali? Follow for more into the jungle of Protestantism.